dipilih oleh majelis jemaat dikaji berbanyak dari para anggotanya, dan majelis ketua ini memimpin menawarkan sistem pemilihan PHFJ. Satu, pendeta, kita sepakati dulu Bapak Ibu. Majelis ketua ini terdiri dari harus ganjil ya Bapak Ibu. 5 cukupkah Bapak Ibu untuk memimpin saja? 5 ini nanti sifatnya mungkin akan ada yang menghitung, pakai kertas suara dan sebagainya. Cukup ya? Oke, baik. Kemudian dari 5 itu sudah 1 untuk pendeta jemaat, yang 4 ini bayangkannya adalah unsur ketua, termuda, dan perempuan. Diharapkan ada dari induk dan 2 juga dari pepandan. Nah, monggo Bapak Ibu, apakah ada sistem lain yang mungkin Ibu Bapak bisa sepakati selain yang kami konsepkan ini? Kita awali dulu yang ketua di induk dulu. Sinta. Di induk Bu Sri Utami, nanti mungkin sidang. Kados ini tidak lari-lari SD di Kolku. Termuda di Indo. Tadi beliau tidak hadir. Ya, sekarang tidak ada. Ini loh diperiksa di halaman 61 ini. Kalau yang kuning-kuning ini usia kalau bahaya ya. Kuning-kuning. Mbak berarti ya? Di atasnya sekali. Pepandan. Wanita itu selalu muda. Jadi kemudian siapa ya? Ngajum. Ibu Bapak, 5 ini bukan menjadi PHMJ ya, cuma memimpin dalam persidangan saat ini. Mimpin milih. Jadi nanti kita serahkan Mbak berarti terserah Mbak berarti milih sopo ya. Jadi kita sebut sebagai majelis ketua. Nah, baik Bapak Ibu, jadi nama-nama yang disebut itu informatur dan langsung itu yang diberikan memformat siapa yang akan jadi PHMJ. Nah, hari ini majelis ketua akan menjadi pimpinan untuk proses pemilihan Bapak Ibu. Nyata.
Kita akan skor bareng 10 sampai 15 menit Bapak Ibu supaya majelis ketua bisa mengingat apa-apa yang akan disampaikan berkenaan dengan proses pemilihan ini. Dan sembari itu Ibu Bapak bisa membaca dalam halaman 53 dan 54 pengertian PHMC itu ada di Pranata halaman 110 tugas-tugasnya. Komposisi PHMC itu ada 9 orang, ini hasil keputusan Desember kemarin. Kecuali kalau Ibu Bapak kemudian ingin mengubahnya, kalau perlu apakah PHMC-nya tidak 9 tapi perlu langsung 33. Kemudian nanti yang punya hak untuk memilih itu hanya yang berjumlah 33 orang saja. Cara pemilihan dipimpin oleh majelis ketua. Dan mari kita perhatikan Bapak Ibu di halaman 54 beberapa cara yang dipikirkan oleh Dauri yang lalu berkenaan dengan proses pemilihan PHMC adalah sebagai berikut. Voting terbuka dan bersifat langsung, one man one vote. Jadi wis langsung disebut nama langsung di voting. Atau nomor 2, ini yang paling saya suka, silakan mencalonkan dirinya sendiri. Kemudian diusulkan langsung oleh peserta sidang, wis iki ae. Lalu nomor 4, mandat penuh kepada majelis ketua. Nanti majelis ketua rundingan dan hasilnya tinggal disampaikan. Nomor 5 Bapak Ibu, ini alternatif berikutnya, pemilihan bertahap. Jadi mari kita juga belajar tentang sistem demokrasi kita. Kita mengumpulkan usulan kandidat yang dicalonkan pakai kertas suara tertutup, dikumpulin lalu di-ranking siapa-siapa namanya. Kita ambil nanti misalnya 2 teratas, lalu kita voting lagi. Lalu yang sudah misalnya suara terbanyak, maka itulah yang terpilih. Lalu yang nomor berikutnya, suara terbesar tidak harus 50 plus 1. Lalu nanti kita akan memilih pejabat, wakil ketua dulu, lalu baru sekretaris 1, sekretaris 2, bendera 1, bendera 2, PU 1, PU 2, dan seterusnya. Keterangan daur lama, daur baru semua berhak dipilih. Tapi biasa kalau proses seperti ini, daur lama tetap harus juga diajak untuk berkomunikasi kaitan dengan kesinambungan. Diharapkan tidak mundur pada diri calon yang terpilih. Atau nomor 3, bila disetujui dalam beberapa dimungkinkan ditempuh cara aklamasi dan atau musyawarah. Oleh ono apa-apanya itu dengan kira-kira seperti itu Ibu Bapak. Nah, ini cara-cara yang akan dipakai dalam persidangan kita dalam proses pemilihan PHMC. Monggo kepada yang 33 Daud 2527 kita bersepakat menggunakan metode yang benar. Nomor 2 setuju? Gimana? Nomor 5 itu artinya akan ada bertahap begitu. Ada? Tapi begini ya Bapak Ibu, kita perlu fair bahwa siapapun yang nanti akhirnya ada itu menjadi bagian dalam dinamika jemaat. Kata ya. Serta juga saya meyakini setiap proses ini Tuhan yang menyertainya. Dan dalam proses penghitungan ini pakai
pakai papan tulis apa nanti ya? Apa langsung pakai layar ya? Oke. Baik, kalau begitu pimpinan persidangan akan dipegang oleh majelis kedua. Kita sepakat yang nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 5 kita pakai sistem 2 kali pemilihan ya. Tidak perlu iki tekok padan, iki tekok hidup, tidak semuanya equal, semuanya sama, ya. Baik, monggo majelis kedua bisa berkumpul, ambil waktu sejenak sekolah seperti itu. Kita bercakap-cakap di halaman dan setiap proses ini akan dipimpin oleh anggota kita yang termuda kedua. Mbak, berarti saya hanya menerima hasilnya dan kemudian mendoakannya, itu saja. Silakan, mumpung masih ada waktu, bagi-bagi kaos, sarung dan seterusnya. Monggo Mbak Berarti yang memimpin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kepercayaannya. Shalom Bapak Ibu. Ini pertama kali bagi saya di sini. Jadi kalau misalnya nanti saya ada kesan kata yang tidak berkenan, dimohon dimaafkan karena saya yang paling termuda. Termuda kedua. Ya, sebelum dimulai monggo yang di belakang karena jaraknya terlalu jauh berkilo-kilometer silakan maju ke depan. Ya, jadi di depan dirapatkan dulu. Monggo. Monggo yang anggota majelis Mas Yosi, majunya jangan hanya 1 kilometer, maju lagi. Terutama yang anggota majelis Bu Yeti, monggo ayo maju ke depan biar bisa segera dimulai untuk pemilihannya. Ya, ini sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Ini kan ada beberapa majelis yang tidak hadir. Apakah ini juga bisa dipilih atau tidak? Bisa, dilihat. Kalau begitu, untuk yang pertama, mari kita memilih wakil ketua dulu. Monggo, kaosnya dibagikan. Kita memilih ketua, Bapak Ibu di sini diharapkan wakil ketua, ya, maaf wakil ketua. Diharapkan dari hati ketika menulis dilipat jadi 4 saja tidak apa-apa. Monggo maju lagi, Mbak, maju lagi, Mbak. Maju lagi, Pak Gus. Maju lagi, Pak. Maju lagi, monggo maju lagi. 2 nama. 2 nama, menulis 2 nama. Ini nanti jadi begini Bapak Ibu sistemnya. Jadi di sini untuk wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu umum ini semuanya menulis 2 nama. Untuk wakil ketua yang dipilih itu hanya 1. Jadi nanti rating terbanyak itu wakil ketua. Nanti dari wakil ketua setelah itu ada sekretaris. Sekretaris nanti ada sekretaris 1 dan 2. Jadi nanti otomatis tulis 2 nama, rating teratas langsung kita ambil 1 dan 2, begitu nggih. Dan seterusnya bendahara, pembantu umum juga 1 2. Nggih, ngoten? Nggih. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Sekarang tahap yang pertama itu hanya wakil ketua dahulu. Oh, susunannya berarti ada wakil ketua. Setelah ketua itu ada sekretaris 1 dan 2. Iya, ini kita menulis di sini dulu. Sekretaris 1 dan 2, 1 dan
dua. Yang dipilih jadi jenengan di kertas yang sudah diberikan tadi itu menulis dua nama, ya. Oke. Untuk wakil ketua menulis dua nama. Ya, dikumpulkan. Sudah apa belum? Oh masih ya. Monggo dipikirkan tapi jangan lama-lama. Ya. Sebaik 33 majelis semuanya bisa dipilih, termasuk yang tidak datang. Yang tidak datang tadi kesepakatannya begitu, Bu. Yang tidak datang boleh dipilih. Apakah sudah? Boleh memilih dirinya sendiri. Monggo dengan senang hati. Ya Mas ya. Nah, Mas jadi mantuk. Lah sih. Monggo sudah bisa dikumpulkan. Dilipat jadi 2 atau jadi 4 begitu. Biar tidak saling melirik kancane. Monggo sudah boleh dikumpulkan. Sabar, ini langsung kita selesaikan dulu. Iya, tante kita selesaikan dulu tante. Jangan terburu-buru. Mulai untuk votingnya. Siapa yang belum mendapatkan kan masih ada sih. Sudah semua, ya sudah semua. Ayo taruh di sini Bu, besok di sini. Yang hadir berapa tadi Pak Siswa? Ada 2 orang yang belum mendapatkan simpen B. Harusnya sudah. Harusnya 29. Pak Pendeta ini memilih apa tidak? Lah ini Pak Agus. Pak Agus sudah mendapatkan kertas putih. Sudah. Ayo dia pinjam absensinya tadi dulu. Putri Kristianingsih angkat tangan. Oke, Ibu Vira. Ibu Yeti. Pak Yudi tadi absen. G, karena saudara meninggal. Bu Rini. Pak Budi. Oh iya Mas Wawan. Pak Gatot. Pak Wimbo. Pak Yanuni. Pak Yosi, Pak Agus, Bu Winarse, Pak Desi,
Bu Sri, Pak Andi, wonten oke. Pak Yuwin yuk ada, Pak Tri, Pak Sidi, Pak Damin. Nah ini Mbak Sekar. Saya ada Bu Tin, Bu Enti, Bu Suci, Bu Happy, Bu Titin, Mas Yan, Pak Yan ada. Bu Reni, Bu Reni itu Pak Mujito sama Bu Anis, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sisa 5 betul ya. Enggak, sudah bisa dimulai. Bu Sri. Pak Yosi dan Pak Desi. Dan Pak Desi. Pak Gatot, Pak Yanuri. Pak Gatot, Pak Yuin. Pak Desi, Pak Agus. Pak Gatot, Pak Yanuri. Pak Agus, Pak Yuin. Pak Gatot, Bu Vira. Tidak ada kata lo. Pak Gatot, Pak Yuin. Pak Gatot, Pak Yanuri. Pak Budi, Pak Juwini Triunjo. Oh, Pak Tri Bagio Subagio. Hah? Ini Pak Pensinten ini. Pak Yuin. Oh, Budi Wiryawan dan Yuin. Oh ya. Pak Yanuri, Pak Wawan. Pak Yanuri, Ibu Enti. Bapak Desi, Bapak Agus. Bapak Desi, Bapak Yanuri. Ini hanya satu yang dipilih nih. Bapak Gatot. Bapak Yanuri, Bapak Wawan. Bapak Agus, Bapak Wimbo. Bapak Yuin, Bapak Yanuri.
Bapak Desi, Bapak Yanuri. Sampun. Bapak Zainuri dan Bapak Wawan. Pak Yanuri, Mas Yanuri. Ini saya Zainuri ini. Iya. Sampun. Bapak Yanuri dan Bapak Yosi. Bapak Gato, Bapak Yanuri. Sinten nggih? Cek 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 cek. Bapak, depannya Dek. Ayo. Dek, Pak Desi dan Pak Budi. Nah, sekarang kita hitung Bapak Yosi. Nah, langsung bisa kelihatan Bapak Yosi 3. Sabar talah, sebentar. Jangan dukui Mas Pak Mira. Sudah terlihat di situ, berarti sinten Bapak Ibu? Pak Yanuri sebagai wakil ketua. Monggo kita doakan agar lekas sembuh. Ada 2 nama, Pak Yanuri dan Pak Gatot. Di sini berarti kita sepakati kita pemilihan ulang antara Bapak Yanuri dan Bapak Gatot, atau langsung kita sepakati yang paling teratas. Apa gimana Mas Wawan? Dan kedua Pak Gatot. Oh gitu. Oh, ada dikonfirmasi. Atau mau pemilihan ulang gitu? Ya apa maksudnya pemilihan antara Pak Yanuri dan Pak Gatot? Apa gimana? Ya. Jadi kesepakatan dari awal yang tidak hadir bisa dipilih Pak Pendeta. Nggih. Ya. Jadi gini aja. Mungkin bisa katakan jadi begini. Yang mau sebentar, dengarkan dulu ya. Jangan memotong dulu, nanti saya langsung nge-break. Yang menghendaki untuk yang paling teratas langsung menjadi ketok palu, silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. 12, 13. Loh, jenengan angkat tangan. Itu aja. 13. Gimana Pak? Tes. Bapak Ibu, ya, terima kasih, ini sangat demokratis dan luar biasa. Ya, kita juga sudah punya kesepakatan yang tidak hadir memang bisa dipilih, ya toh? Ya. Tapi itu juga tetap harus memperhatikan di halaman 54 atas nomor 5 bagian B, kandidat diperoleh dari beberapa nama yang diusulkan minimal 2. Nah, artinya 2 ini yang kemudian tadi kan saya sudah menyampaikan di voting lagi. Ini maksudnya ketika tadi saya mengajak Ibu Bapak membaca tata tertib, lalu memahami tentang alternatif pemilihan, begitu. Ya. Berarti 2 ini dipilih lagi ya Pak Pendeta ya. Ya. Dibagikan lagi. Hah?
Yanuri. Sekedar menginformasikan ini Bapak Pendeta juga mengkonfirmasi ke Pak Yan juga. Jadi begini, ini tadi kan sudah disepakati bersama. Di awal tadi sudah disepakati, ya inilah demokrasi Bapak Ibu. Jadi banyak pro dan kontra diantaranya. Kalau saya pribadi itu setuju, yang teratas yang terpilih karena sudah jelas selisih. Tapi masalahnya ini disesuaikan dengan prosedur. Yang dipilih adalah 2 orang, rating 1 dan 2. Tadi Pak Pendeta di awal juga sudah menyampaikan kalau voting rating 1 dan 2 yang terpilih nanti akan dipilih ulang. Makanya Bapak Ibu diminta untuk meninjau kembali cara memilih yang lebih cepat. Karena ini sudah jelas lama. Kan tadi Pak Pendeta bilang ini nanti lama Bapak Ibu, ya lama 5. Dengan sendiri tuh yang bilang tadi. Ya, jadi begitu. Gimana lanjut? Gimana Pak Pendeta? Lanjut ya? Atau gimana Pak Pendeta, ada usulan atau gimana? Gimana? Tadi kita ditawarkan mau pemilihan yang model bagaimana. Tadi kan ya gimana? Ya. Kita milih 12, nanti diserahkan kepada formatur di depan ini, berunding dengan Pak Pendeta mana-mana saja yang sesuai kebutuhan. Maksudnya kalau misalnya
kita milih sekretaris, tapi nanti yang kalau model gini kita milih sekretaris, tapi yang terpilih punya punya kemampuan di bendahara, jadi tidak pas. Kalau kita milih bendahara, nanti ternyata yang terpilih tidak punya kemampuan di bidang perbendaharaan. Nah, kalau saya ya langsung kita pilih calon PHMJ, misalnya 8, kalau mau dipilih 8 pas ya tidak apa-apa, tapi saya ingin lebih baik lebih dari 8 karena ada kesempatan di sini ketua PHMJ itu yang nanti akan bekerja sama dengan PHMJ. Jadi Pak Pendeta ini nanti ada hak, mungkin kita beri hak prerogatif untuk memilih kabinetnya yang bisa bekerja sama itu, dan itu pun harus disahkan. Ini tatipnya ini dulu tadi belum disahkan di persidangan. Tata tertib aturan ini belum disetujui di persidangan. Jadi belum disahkan. Itu. Jadi monggo berlima menyusun tata tertib lagi, nanti disahkan dulu di persidangan dan itu tidak boleh diprotes kalau sudah disahkan. Terima kasih Mas Awan. Memberi gambaran. Karena apa? Mereka nanti ketua ke-1 itu jadi korbit apa mengenai korbit persekutuan. Benar tidaknya di gereja kita itu korbit di persekutuan. Kayak pengalaman kemarin. Wis komunikasi dengan korbitnya. Jadi saya mohon kita memikir banyak tentang pemilihan PH. Benar-benar orang yang mampu memimpin, karena dia itu nanti akan di bidang di korbitnya masing-masing. Jelas kalau PH itu korbit, dan apakah korbit itu mohon itu. Makanya saya nggak berani kalau model vlog panjang seperti itu. Jadi mungkin Pak Pendeta sekali lagi saya mohon dirasakan dan hormat, dan kami berharap penjenengan perbaiki panjang ini yang sudah sedemikian rupa sehingga Pak Pendeta bisa gambaran sih dibutuhkan kerja Pak Pendeta itu siapa. Terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu, kalau dari usul yang kita dengarkan, terima kasih. Ini berarti bukan yang nomor 5, tapi yang nomor 3. Jadi diusulkan langsung oleh peserta sidang. Ya, jadi peserta sidang akan berdiskusi lagi siapa-siapa yang akan menjadi calon atau kandidat. Tapi mohon dengan sangat, ketika nanti sudah dipilih, tidak ada gugatan, tidak ada tolak menolak, bisa disetujui apa boten? Begini, kita Bapak Pendeta bukan dari ke-12 kandidat. Jadi di sini tadi seperti pembantu umum. Pembantu umum adalah seseorang yang bersedia untuk membantu Bapak Pendeta. Jadi kayak tim tim sukses kalau pemilihan presiden. Ya, ayo pilihkan aku. Nah, ini tim suksesnya yang pembantu umum. Jadi panitia, jadi ini di pembantu umum, dan yang lebih tahu itu adalah Pak Pendeta sendiri. Jadi kami diskusikan dulu ya, karena saya di sini masih baru, saya juga perlu belajar. Gitu, oke. Jadi kita tidak berpatokan dari ke-12 nama tersebut. Gimana? Oke. Kalau Pak Yuin ada sanggahan apa? Monggo.
memilih tadi 5 panjenengan yang di depan ini, dengan sebagai formatur bersama Pak Pendeta mengkonsep siapa nanti yang ada di wakil 1, ya dari ini semua nanti cepat. Saya kira seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begini saja. Ini kan kita yang dibutuhkan adalah wakil ketua 1, sekretaris 1 dan 2, berarti 3, bendahara 1 dan 2, 5, pembantu umum 1 dan 2, ada 7. Ya iya 7 toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ketuanya Pak Pendeta. Ya, berarti ada 7. Itu sudah otomatis ketua Komandan Ngajum itu hasil sidang Juni sudah bisa kemarin. Jadi sedikit saja memberikan gambaran bahwa 9 pendeta lalu ketua Ngajum, tinggal 7. Nah, ini yang mungkin saya pribadi begini Bapak, sudah ya Pak. Berarti adalah yang mungkin saya ini, saya menjadi anggotanya. Itu Bapak. Ibu Bapak, jujur begini, saya itu sangat ingin kita merasakan gereja milik kita bersama. Kemudian dalam hal seperti ini mari kita pikirkan bersama. Saya itu tidak ingin ketika terjadi sesuatu di jemaat muncul ada iku tutup pilihanku tanggungan diri. Bukan saya tidak berani menghadapi resiko, tidak. Tapi ini demi memaknai pola pikir kita bersama. Apa mana lek sampai ngomong ki wong pendeta. Ini Bapak. Jadi memang saya mengidealkan pemilihannya itu bisa demokratis, bisa dengan sistem apa-apa yang kita sepakati bersama. Bahwa tadi saya menyampaikan 5 usulan ini kan alternatif. Lalu Ibu Bapak condong memilih yang nomor 5. Tapi dalam dinamika ternyata sepertinya akan mengerucut kepada nomor 4. Itu loh. Ya kalau seperti ini, ya sejak Januari tahun 2023 yang lalu, saya sudah punya gambar PRJ tahun 2025 ini dan seterusnya. Artinya saya sudah termasuk cenayang beramal. Ibu Bapak sangat tegar ini. Nah, tapi begini Bapak Ibu, jikalau memang tadi dikehendaki sudahlah hemat waktu, mungkin juga Pak Pendeta tahu mana-mana yang akan bisa jadi kabinetnya, saya harus menegaskan ini jangan sampai kemudian muncul pemaknaan wong itu. Ini yang perlu kita ubah Bapak Ibu. Kemudian ketika tadi muncul nama-nama, justru saya sangat bangga. Semuanya ini berkontribusi, memberikan ide dan seterusnya. Jadi ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalaupun kita akan melanjutkan yang sudah kita sepakati, ya mungkin ini. Atau kalau Ibu Bapak ingin mengubah sistem, ya persidangan yang
memutuskan seperti yang tadi diusulkan oleh Mas Wawan, tatibnya perlu kita sahkan dulu. Meskipun sebenarnya materi-materi sidang itu kan tadi sudah kita gedok Bapak Ibu, sudah sebagai bentuk kita menerimanya. Tapi iki gerejone awake dhewe, lek ono apa-apa ya awake dhewe sing nonton, lek bener ayo tepuk tangan bersama-sama, lek ono gak pase. Nah, kuwi sing tak golek di gereja ini. Lek ono apa-apa ini ayo kita benahi bersama-sama. Ya. Nanti ya Bapak Ibu. Ya. Bon, pangapunten Pak Berarti kita dengan jernih, dengan tenang, apakah kita akan melanjutkan proses dinamika nomor 5 ataukah tadi usulan-usulannya mandat penuh, tetapi majelis ketua ini dibekali nama-nama yang sekiranya koyoknya misalnya misalnya begini, wes Pak, dengan majelis ketua nanti ya, persidangan ini memberikan nama alternatif. Pak Gatot, Pak Yamri sebagai wakil ketua, sekretarisnya Sapa dan Sapa, bendaharanya Sapa dan Sapa, PU-nya Sapa dan Sapa. Tapi kami dibekali nama, baru kami menata. Kalau seperti itu enak, cepat dan mulia. Tapi lagi itu kan ketok wabah ingin memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan gereja kita. Tepuk tangan buat kita dulu dong itu. Ada. Oh ya. Apakah ini akan kita terima yang dua ini sebagai bakal calon wakil? Lalu silakan Ibu Bapak menulis nama-nama apakah sekretarisnya ini, bendaharanya ini, ataukah bagaimana? Supaya iya. Ini kan kesepakatannya mainnya untuk wakil ketua. Ya. Ya. Tadi kan sudah desain kita ini untuk wakil ketua. Ini menjadi bekal untuk majelis ketua. Nanti kan artinya ini menjadi bekalnya untuk majelis ketua motor, gitu ya. Oh, kalau begitu sekarang Ibu Bapak usul ya, apakah di kertas ini nulis kan calon sekretaris atau ya apa? Gimana? Ya. Oh, langsung nulis 10 gitu nah. Jadi piantun setunggal nulis 10 nama di sini. Oh, no. Jadi dari 10 nama pendeta ngapunten. Dari 10 nama kan setiap orang berbeda-beda. Y,
Nanti berarti dari rating teratas diambil 10 besar gitu ya. Nanti baru dipilih Pak Pendeta. Berarti nanti yang tereliminasi ya banyak juga. Ya, yang tidak masuk 10 besar akan tereliminasi. Oke. Dari 10 itu nanti diambil 10 besar dan yang menentukan adalah dari panitia. G. Sudah tidak ada ini lagi. G. Monggo yang pertama bisa dimulai. Sebentar. G. 2 Bu Happy sama Pak Gatot sama. 3 langsung Mas. 3 kan 10 besar. Terus selanjutnya Pak Budi. Itu yang terakhir sendiri itu siapa Mas? Terakhir sendiri itu siapa? Oh enggak ada ya sendiri. 4, 18. Terus selanjutnya 16. 16 Pak Desi ya itu. Oh sama Pak Yosi dan Pak Desi sama. Pak Desi 6. 16 terus 15 itu. Pak Roni dan Pak Mur 78. 78 terus bawahnya Buning. Tuh. Habis oh iya maaf. Ya Nuri B 9. Terus 12-nya ada 2. Buning sama Pak Yudi Eko. G 11 kali. Karena sama jumlahnya G. Sudah berarti Bu ditulis ada 11. Jadi saya ulang. Yang pertama ada Bu Winarsi, yang kedua ada Bu Happy, yang ketiga ada Pak Gatot, yang keempat ada Pak Budi, Pak Budi Wiryawan, nomor 5 ada Pak Yosi, 6 Pak Desi, 7 Pak Roni, 8 Pak Murjito, 9 Pak Yanuri, 10 Pak Yudi Eko, dan 11 Putri Kristianingsi. Oke? Jadi ini didiskusikan lagi atau di sini Pak? Didiskusikan di belakang nih. Ya, mohon ditunggu sebentar. Dari belum ini sudah. Oh ya, oh gini ya. Terima kasih karena sudah menunggu kami dan hasil dari susunan Kabinet Partai Indonesia Maju Gereja BKJ Wetan PHMJ-nya yang tersusun adalah Bu Happy. Ketua secara otomatis Bapak Pendeta Widi. Wakil ketuanya adalah Pentua Budi Wiryawan. Monggo bagi yang belum mengerti dipersilakan untuk berdiri. Untuk sekretaris 1
Dan untuk ketua Pekantan Ngajum, karena sudah menjadi ketua, jadi otomatis menjadi PH, yaitu betul. Nggih. Namun kan kalau saya uraan adiknya Gugrin. Itu aja. Saya kembalikan ke Pak Pendeta. Lah tadi katanya ada penuh. Oh iya, Bapak Ibu, apakah sudah diketik oleh Mas Wira? Nyata dia Bapak Ibu. Apakah bisa kita sepakati tanpa saya sebut lagi namanya ya? Betul semuanya? Oh, oke, terima kasih. Luar biasa itu Bapak demokrasinya kita, dan saya bangga panjenengan mencintai gereja ini seutuh-utuhnya. Nggih, puji Gusti. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita sebenarnya masih memiliki beberapa agenda. Tetapi agenda yang pertama adalah mari kita doakan yang terpilih tadi. Sebenarnya dalam aturan itu kita bikin ibadah pakai toga dan sebagainya. Tetapi iya, dalam tata ibadah itu begitu. Nah, saya undang yang terpilih itu untuk kita maju berdiri di sini dan kita doakan, dan setelah itu kita akan melanjutkan agenda sidang, tetapi mungkin beberapa hal perlu kita sepakati lebih lanjut. Yang penting yang terpilih ini kita doakan. Monggo kado untuk Mas Lawan, Pak Gatot, Bu Ning, Bu Win, Mbak Epi, Mas Yosi, Mas Pudito, Mas Soni. Kebetulan. Mari Bapak kita berdiri semuanya, kita doakan di sini. Terima kasih untuk Majelis Ketua, pimpinan kembali kepada saya ini. Baik Bapak Ibu, mari dengan penuh syukur dan sukacita kita akan melanjutkan dinamika pelayanan. Dengan seberapa yang terjadi, saya meyakini ada kuasa Tuhan yang menata kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ada proses luar biasa berjalan kami bersama-sama untuk mencintai gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Selepas kami lepas lantik penatua diaken, sekarang kami telah bersama-sama memilih penatua dan diaken untuk menjadi anggota PHMJ pada tahun 2025-27. Tuhan berkati sehingga apapun yang telah terpilih, Tuhan yang menyempurnakan. Seberapa proses ini yang nanti akan berjalan, Tuhan yang terus menyempurnakan. Kami mohon semua yang akan menjadi anggota PHMJ, Tuhan sertai dengan hikmat. Begitu juga semua yang terlibat dalam proses pemilihan, Tuhan pun juga menyertainya. Dalam nama dan kasih Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami menyerahkan anggota PHMJ pada tahun ini. Amin. Selamat Mas Wani, Pak Gatot, Mas Lawan, Mas Yosi, Bu Win, Mbak Epi, Bu Ning, dan Mas Pudito. Gusti berkahi semuanya. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu.